A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalik fi sairil akhlaq. Begitu juga wajib seorang muslim mempelajari ilmu tentang akhlak-akhlak, nahwil jud, seperti halnya sifat kedermawanan, wal bukhli, dan tercelanya sifat kikir, medit, pelit, wal jubni, dan tercelanya sifat takut atau jereh, penakut, wal jur'ati, dan sifat pemberani, watakaburi, dan tercelanya sifat sombong, watawadu'i, dan terpujinya sifat rendah hati atau tawadu, wa'ifati, dan terpujinya sifat wiki atau menjaga diri dari keharaman, wal israfi, dan tercelanya sifat boros, berlebih-lebihan, wataktirit, dan tercelanya sifat pelit, atau kalau dalam syarahnya ini ta'lim muta'alim disyarahi kalau Syekh Nawawi adalah mempersempit nafkah keluarga, wawirihat, dan yang lain-lain. Fainal kibro, sungguhnya sombong, wal bukhla, dan kikir atau pelit atau bakhil, wal jubna, dan penakut, wal israfa, dan sifat berlebih-lebihan, faharamun, hukumnya haram, la yumkin ataharus anha illa bilmiha, tidak mungkin bisa terhindar dari sifat-sifat tersebut kecuali mengetahui definisi, pengertian, pemahaman tentang sifat-sifat tersebut, wa ilmu ma yudadu, dan mengetahui sifat yang berlawanan dengan sifat-sifat tadi, yaitu sifat tawadhu, sifat dermawan, terus pemberani, kemudian tidak berlebih-lebihan. Dan sifat-sifat tersebut itu sering terjadi kepada setiap manusia, ya. Nah, karena manusia harus mengetahui cara menghadapi sifat-sifat tersebut ketika sifat-sifat tersebut itu mendatanginya, yaitu dengan melakukan sifat-sifat kebalikannya. Dan fan yang membidangi tentang sifat tersebut yaitu fan akhlak atau fan tasawuf atau fadhilul amal, keutamaan amal baik, ya. Karena sifat-sifat tadi itu sifat-sifat yang tercela diganti dengan sifat-sifat yang baik. Ta'taradu ala kulli insani ilmuha, maka setiap manusia, yaitu orang muslim dan muslimah, wajib mengetahui definisi, ya, pengertian, dan cara melawan sifat-sifat tersebut. Waqad sannafa Said al-Imam al-Ajal asy-Syahid Nasiruddin Abdul Qasim kitaban fil akhlaq. Dan Imam Nasiruddin Abdul Qasim pernah mengarang kitab yang mengatakan tentang akhlak. Nah, makanya saya katakan tadi bahwasanya untuk mempelajari dan setelah mempelajari itu mengamalkan sifat-sifat tersebut itu adalah fan akhlak. Makanya Kiai Musana mengatakan kitaban fil akhlak. Wa ni'ma sannafa, dan bagus sekali apa yang dikarang oleh Abdul Qasim. Wajib ala kulli muslimin hifdzuha, maka setiap orang yang Islam wajib atau
seyogyanya atau sepatutnya untuk mempelajarinya, menghafalkannya dan mengamalkannya. Dan akhlak-akhlak tersebut itu sering mendatangi orang-orang muslim ya. Kadang orang itu terus kumat bakhile, kumat sombonge, kumat penakute, kumat berlebih-lebihan. Makanya untuk mengatasi hal itu ya harus tahu sifat tersebut dan harus tahu sifat yang berlawanan dengan sifat tersebut supaya kita bisa mengamalkannya ya, bisa melawannya dengan wa ma yuduma yaqau fi ba'dil ahayin. Adapun menghafalkan, mempelajari kemudian menghafalkan ataupun menguasai ilmu-ilmu yang kadang-kadang terjadi ya. Fafardun ala sabil kifayah idza qama bil ba'du fi baldatin sakata anil baqin. Maka hukumnya adalah fardu kifayah ketika sebagian orang sudah ada yang menguasai ilmu tersebut dalam suatu desa atau suatu kota, maka sebagian yang lain itu sudah gugur. Contohnya kalau dalam syarahnya kitab Ta'lim itu seperti salat jenazah, dan juga contohnya adalah menjenguk orang sakit ya. Ini menjelaskan tentang pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan fardu kifayah ya. Fardu kifayah itu adalah kewajiban yang objeknya adalah seluruh orang muslim atau orang mukallaf ya. Akan tapi ketika sudah dilakukan sebagian, maka yang lain kewajiban menjadi gugur seperti sholat jenazah, kemudian seperti menjenguk orang sakit. Itu kalau mengatakan menjenguk orang sakit itu hukumnya fardu kifayah. Juga sholat jamaah ya, ketika mengikuti pendapat yang mengatakan sholat jamaah itu fardu kifayah. Alam yakun fil baldah man yaqumu bihi ishtaraku jami'an fil ma'fah. Ketika di dalam satu daerah tidak ada orang yang melakukan fardu kifayah, maka kesemuanya akan mendapatkan dosa. Wajib al-imam ayyak murahum bidzalik. Dan imam yaitu presiden atau pemerintah atau gubernur atau bupati atau lurah atau RW atau ketua RT, ketika tidak ada yang melakukan fardu kifayah, maka imam atau tadi memerintahkan masyarakat untuk melakukannya. Wa yajbaru ahlul balda ala dzalik, dan memaksa penduduk desa ya atau warga-warganya untuk melakukan fardu kifayah. Jadi ini masih berhubungan dengan keterangan kemarin, biasanya mencari ilmu atau memahami ilmu yang wajib itu adalah ilmu hal, yaitu ilmu yang memang dibutuhkan saat itu ya. Termasuk ilmu hal itu ilmu tentang sholat, karena setiap waktu orang melakukan sholat, dan hal-hal yang berhubungan dengan sholat seperti wudhu, seperti cara membersihkan najis dan lain sebagainya. Kemudian puasa ketika menjelang Ramadan. Kemudian fikih tentang amalah ya, tentang pekerjaan. Tergantung pekerjaannya dia apa. Ketika pedagang dia harus mengetahui tentang ilmu dagang ya, bagaimana yang benar, bagaimana yang halal, bagaimana yang baik. Ketika dia pegawai ya, bagaimana bekerja yang baik,
kerja yang amanah, yang tidak curang dan lain sebagainya. Kemudian tauhid ya, tauhid itu wajib, walaupun tauhid minimal, yaitu ia meyakini bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan kanjeng Muhammad utusan Allah, dan iman secara global tentang adanya malaikat ya, tahu jumlah malaikat 10, kemudian iman kepada Rasul, iman kepada kitab, kemudian iman kepada hari akhir dan qada qadar. Dan yang wajib ketahui lagi yaitu tentang ilmu tentang hati ya, kebaikan hati, pembersihan hati ya. Dia mengenali sifat-sifat yang tercela sehingga dia tidak melakukannya, dan dia mengenali dan mengetahui sifat baik dan juga mengamalkannya. Fakilah itu yang berhubungan dengan fardu ain ya, kewajiban individual. Setiap kepala atau setiap irung, gamanya setiap hidung wajib melakukannya. Ada kewajiban yang fardu kifayah, yaitu kewajiban yang ketika dilakukan sebagian maka gugur sebagian yang lain. Itu juga harus diketahui juga. Fakila bi anna ilma ma yaqwa nafsi fi jamil awal bin ta'am la budda li kulli wahidin min dzalik. Maka bisa dikatakan bahwasanya ilmu yang berhubungan dengan diri sendiri itu berhubungan dengan keadaannya, sesuatu yang dibutuhkannya, maka itu seperti halnya makanan. Maka setiap orang harus atau membutuhkan makanan tersebut. Ya, tadi yang saya terangkan itu ilmu tentang situasi yang dihadapi pada masing-masing orang, dan ilmu-ilmu tersebut itu beda-beda kadang ya. Beda. Ada yang sama, ada yang ditingkatkan lagi ya tentu. Makanya tingkatan orang beda-beda. Ada yang dasar ya, ada yang pertengahan, ada yang alim, ada yang wali, ada yang soleh, ada yang orang biasa. Wa ilma yaqau fi ba'dil ahayin bin zalika yahtaju fi ba'dil awqat. Dan ilmu-ilmu yang kadang terjadi, kadang-kadang ditemui di sebagian waktu, itu seperti halnya obat yang dibutuhkan juga kadang-kadang, yaitu ketika dia sakit baru membutuhkan obat. Wa ilman nujum bimanzilatil marad. Dan ilmu tentang perbintangan, yaitu perdukunan ya, atau peramalan, bimanzilatil marad, maka seperti halnya penyakit. Fata'alamu haram, belajar ilmu tentang perbintangan, peramalan, perdukunan hukumnya haram. Karena yadur, karena sebenarnya belajar tersebut itu membahayakan dirinya, wal fa'u, dan tidak bermanfaat. Wal harap min qadaillah wa qadari ghairu mungkinin, dan lari dari qada qadarnya Allah tidak mungkin. Bagi likulli muslimin ayastagila bi jami'i awqati dzikrillah wa du'a wa tadarru wa qiraatil Qur'an wa shadaqa at-tafallah. Dan setiap orang muslim seharusnya menyibukkan waktu-waktunya untuk berzikir kepada Allah, baik zikir secara lisan atau zikir secara hati ya, atau tafakkur tentang ciptaan-ciptaan Allah, atau tafakkur tentang nikmat-nikmat Allah, atau belajar ya, belajar apalagi belajar tentang Al-Quran. Al-Quran itu kalau di dalam Al-Quran itu disebutkan termasuk zikir.
Mempelajari sesuatu yang baru, ilmu-ilmu yang baru itu termasuk zikir itu, karena bisa mendekatkan kepada Allah. Dengan berpikir juga tentang ciptaan-ciptaan Allah akan menumbuhkan rasa takut atau segan kepada Allah, karena dengan memikirkan ciptaan-ciptaan Allah akan memperlihatkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang ditahukan Allah Subhanahu wa taala, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wal arda mislahun yatanazzalu amru bainahum lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Sesungguhnya Allah yang menciptakan langit 7 ya, begitu juga bumi juga 7, yang mana urusan langit dan bumi itu selalu terjadi, selalu seimbang, selalu rapi, supaya kalian semua itu mengetahui bahwasanya Allah itu maha kuasa atas setiap sesuatu. Ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah meliputi sesuatu, mengetahui atau ilmunya meliputi atas setiap sesuatu. Wa anallaha qad ahata bi kulli syai'in. Jadi dengan bertafakur, karena zikir dengan tafakur ini kadang di dalam Al-Quran itu disandingkan ya. Contohnya yaitu Allah yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Itu orang yang zikir dalam keadaan berdiri, duduk, tidur, dan bertafakur dalam penciptaan langit dan bumi. Ayo langit gedene kaya ngene, bumi gedene kaya ngene. Ini nunjukno bahwa penciptanya maha kuasa, belum nanti diisi oleh makhluk-makhluk yang bermacam-macam dengan terpenuhi semua kecukupan ya, terpenuhi semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh makhluk tersebut, seperti mataharinya, cahayanya, udaranya, terus makanannya, rezekinya, dan lain sebagainya. Itu zikir, tafakur. Wadu'a dan berdoa, wataduruk dan rendah diri atau DPDP. Wa qiraatul Quran dan membaca Quran, wa shadaqah dan shadaqat ada fi'atil bala, yang bisa menolak bala. Asallallahu al-afa wal afiyah fid dunya wal akhirah, dan hendaknya setiap orang muslim itu meminta kepada Allah ampunan dan juga keselamatan di dunia dan akhirat. Ya sunallahu anil bala wal afa, supaya Allah Subhanahu wa taala menjaganya dari bala dan musibah. Penaman ruzikat doa lam yuhram al ijabah, barang siapa yang diberi rezeki untuk bisa berdoa, maka dia tidak dialang-alangi untuk diijabahi. Pengkanal balak muqaddaran yusibu la mahalata. Ketika musibah itu sudah ditakdir, maka pasti akan menerpanya. Walakin yusariullah ta'ala alaihi, tapi Allah akan memudahkan orang tersebut menjalaninya. Warzuqu as-sabra berdoa, dan Allah akan memberikan rezeki sabar dengan barokahnya doa. Jadi faham bagi likulli muslimin, ini masih berhubungan dengan wa ilman nujum bimanzilatil marad ya. Jadi orang takut terkena musibah, orang takut terkena hal-hal yang buruk, itu kemudian belajar ilmu perbintangan ya, ilmu perdukunan.
kok lakoni dina ngene engko dadine ngene ya. Kudune awakmu metu dina iki utawa iki iku jenenge ilman nujum. Gak usah ngono. Bab takdir Gusti Allah ku pasti terjadi. Nah sekarang kalau takdir Allah terjadi, maka yang penting wongku ya ndonga. Yang penting wongku zikir ya. Yang penting dene iku sedekah ya. Karena yang bisa menolak bala itu adalah sedekah. Juga doa ya. Itu bisa menolak doa. Dalam sarahnya kitab Ta'lim itu terangkan bahwa ada hadis as-sadaqah tarudul bala wa tazidul fil umri, yaitu sedekah itu bisa menolak bala dan bisa memanjangkan umur. Kemudian berdoa kepada Allah supaya ya ampuni dosa-dosanya. Bisa saja musibah itu kena dosa dia. Dan juga meminta doa kepada Allah, meminta kepada Allah untuk diberikan kesehatan ya, diberikan keselamatan dari bahaya, dari musibah, baik musibah yang ada di dunia ataupun di akhirat. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Tuhan yang menguasai semua hal, akan menjaganya dari balak dan musibah. Nah sekarang kalau memang sudah ditakdirkan di zaman azali, yaitu dia mendapatkan musibah ya, mendapatkan ujian, maka pasti akan terjadi, kan tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala bakal menolongnya dan juga memudahkan perjalanan menghadapi musibah tersebut dan memberikan rezeki sabar ya. Termasuknya yaitu sebab barokah doa tadi. Jadi sebagian ilmu tentang perbintangan, ilmu perhubungan, bahwasanya nasib manusia itu kadang berhubungan dengan bintang ya, dengan bintang, dan itu tidak usah dipercaya, tidak boleh dipercaya. Wes angger yakin karo Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang bisa memberikan manfaat Allah dan yang bisa menghilangkan madarat itu Allah Ta'ala. La haula wala quwwata illa billah. Walaupun orang itu mendapatkan musibah, itu bukan berarti akhir segala-galanya, karena dalam musibah tersebut orang juga bisa ibadah, yaitu dengan sabar. Bahkan dengan musibah kadang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menghapuskan dosa-dosanya ya, menaikkan derajatnya ya, memberikan ilmu kepadanya, dan pasti ada hikmah di baliknya ketika orang Islam munggah derajatnya, munggah ilmunya atau seperti itu. Jadi kalau mempelajari ilmu perbintangan yang berhubungan dengan nasib ya, atau untuk menghindari musibah-musibah, maka hukumnya adalah haram. Kecuali ini, Allahumma illa idza ta'allama manaju qadrama bil qiblat wa awqatas shalah. Kecuali ketika dia belajar ilmu perbintangan, ilmu hisab, hanya untuk mengetahui arah kiblat dan waktu-waktu salat. Juz dzalik, maka itu diperbolehkan. Amma ta'alamu ilmi tib saya juz. Adapun belajar ilmu kedokteran, maka hukumnya boleh. Hanya boleh, bahkan baik ya, baik. Lanahu sababul mal asbab, sesungguhnya ilmu pengobatan itu merupakan sabab dari beberapa sabab. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan adat ya, adat, menciptakan kebiasaan. Contohnya kayak tek panas iku, tek geni ku panas, tek besok iku bisa memotong. Kemudian menciptakan
fungsi dari beberapa ciptaannya ya. Contohnya seperti wortel mempunyai kandungan vitamin A, kemudian buah-buahan baik untuk tubuh mempunyai vitamin, mineral, mempunyai serat dan lain sebagainya. Itu adalah sabab normalnya nek menungso dipakani iki tambah sae, tambah bagus. Wajib ta'alamu kasairil asbab, boleh mempelajari ilmu kedokteran seperti halnya pelajari beberapa adat. Maka tadawan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah berobat. Waqat khukiya anis safirah annahu qala, dan pernah diriwayatkan atau diceritakan dari Imam Syafi'i bahwasanya Imam Syafi'i pernah mendika, pernah bicara al ilmu ilmani, ilmu fikih al-abdan wa ilmu tib lil abdan. Bahwa ilmu itu ada dua, itu ilmu fikih untuk agama dan ilmu pengobatan untuk badan ya. Ilmu fikih untuk jiwa, ilmu pengobatan untuk raga. Wama wara'a dzalik bulughatu majlis. Dan selain ilmu fikih dan ilmu agama itu ilmu fikih dan ilmu pengobatan itu adalah sangune majelis atau sesuatu yang lebih ya, yang lebih. Yang bonus gampangannya, bonusnya. Yang penting ya loro iku cara yang liyane iku sangu kaya ku sing luwih. Wa ma tafsirul ilmi bahwa sifatnya tadalla bil man qawadiyah bil madhkur. Adapun definisi ilmu yaitu sifat yang mana seorang yang mempunyai sifat tadi itu bisa menjadi lebih terang, lebih jelas ya, jelas. Orang mempunyai ilmu berarti dia terang akalnya, terang hatinya. Wal fiqhu ma'rifatu daqaiqil ilmi. Adapun definisi fikih yaitu mengetahui ilmu-ilmu yang rumit-rumit ya. Khususnya yaitu furuk-furuknya fikih ya, karena furuk-furuknya fikih itu jelimet ya. Orang yang bisa memahami furuknya fikih maka dia akan pintar. Makanya saya itu menyimpulkan bahwa ilmu fikih itu ilmu pintar, karena bisa membahas ini, membahas itu ya, membahas khilaf ya, membahas alasan, membahas itu, dan semuanya itu masuk akal dan juga sesuai dengan dalil. Nah, saya juga kadang-kadang berkecimpung atau aktif dalam basul masail atau dalam musyawarah itu. Fikih itu memang orang-orang yang berkecimpung dalam fikih atau yang membahas fikih itu jelimet ya, jelimet. Jadi asilah-asilah atau masalah-masalah yang dibahas ini masalah-masalah yang jelimet-jelimet, yang rumit-rumit ya. Ketika bisa menyelesaikan masalah tersebut ya, menguraikan masalah tersebut, menjawab masalah tersebut, maka orangnya akan pintar ya, orang pintar. Tapi kalau orang-orang awam cukup dengan fikih-fikih yang butuhkannya saja, fikih-fikih dasar lah, bicaranya salat sing sah, bicaranya salat yang baik ya. Apalagi kalau sholat dengan mendekati sempurna ya, seperti ada khusyuknya ya, seperti menjaga dan mengamalkan kesunahan-kesunahannya. Kalau orang awam seperti itu sudah cukup. Qala Abu Hanifah rahmatullahi alaih. Imam Abu Hanifah berkata, al-fiqhu ma'rifatun nafsi ma laha wa ma alaih. Oke, yaitu ilmu yang
bertujuan untuk mengetahui apa yang bermanfaat pada dirinya dan apa yang madarat terhadap dirinya. Jadi Kiai Musannaf menjelaskan panjang lebar tentang kewajiban ilmu, ya, kewajiban menuntut ilmu, kemudian definisi daripada ilmu hal, kemudian ilmu-ilmu yang wajib dipelajari, kemudian Kiai Musannaf menjelaskan tentang definisi ilmu dan definisi fikih itu sendiri. Jadi akhir ya. Karena setelah ini itu sudah ganti fasa. Wa qala mal ilmu illal amal bi wal amal bi tarkul ajil lil ajil. Dan Imam Hanifah berkata bahasanya tidak ada ilmu itu dicari kecuali karena akan diamalkan. Dan termasuk mengamalkan ilmu yaitu meninggalkan dunia untuk akhirat, atau mementingkan akhirat daripada dunia. Walaupun kita mencari dunia akan tapi tujuannya akhirat, itu juga dinamakan akhirat. Yang tidak boleh itu mencari dunia sampai dia meninggalkan akhirat, ya. Mencari dunia sampai dia melakukan keharaman-keharaman, berarti dia lupa dengan akhiratnya. Tapi kalau melakukan dunia yang mana itu kewajibannya seperti untuk nafkah dirinya dan juga nafkah keluarganya, apalagi ketika dia kaya, kemudian untuk berjuang di agama Allah, ya, untuk membantu sama muslim, ya, untuk memperlihatkan izul Islam wal muslimin, maka itu juga baik, ya. Al-Islam ya'lu wa la yu'la. Islam itu agung. Fa yanbaghi insan alla yaghfula an nafsihi wa ma yanfa'uha wa ma yadurruha fi ulaha wa akhiraha. Setiap manusia itu seharusnya tidak lupa kepada dirinya dan kepada sesuatu yang bermanfaat kepadanya, dan mengetahui sesuatu apa-apa yang madarat kepadanya, apa-apa yang membahayakan dirinya, baik manfaat dan madarat di dunianya dan di akhiratnya. Wastajlibu ma yanfa'u wa yastanibu ma yadurruha. Dan setiap orang seharusnya melakukan apa yang bermanfaat kepadanya, yaitu dengan cara satu, mengetahui ilmunya dan mengamalkannya, dan meninggalkan atau menghindari apa yang berbahaya kepadanya, ya, baik di dunia atau di akhiratnya, yaitu dengan cara mengetahui ilmunya dan mengamalkannya, ya, mengamalkan untuk menghindarinya. Kailayakun aklu wa ilmu hujjatan alaihi, agar akalnya dan ilmunya itu tidak menjadi saksi yang memberatkan dia dalam akhiratnya. Artinya kalau dia punya ilmu, ya, apalagi ilmu tersebut ilmu yang wajib, ya harus diamalkan supaya besok tidak dituntut. Wasdadu uqubatan na'udzubillah. Maka ketika tidak diamalkan, maka akan, khususnya yang wajib, ya, kalau yang sunnah, yang fadhilul amal itu ya didawamkan, dilanggengkan baik, tapi tidak dilakukan baik, apalagi didawamkan atau dilanggengkan, itu malah baik. A'udzubillahi min sakhati wa ghadabi. Saya berlindung kepada Allah dari bendunya dan siksanya, dari kemarahannya. Waqad warada fi manaqibah dari ayat dan akhbarana sayyid masyhuratan. Dan di dalam kehebatan dan keutamaan ilmu itu banyak sekali ayat-ayat yang hadis sahih yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu dan kehebatan ilmu. Anastagil bidzikri ayatul alkitab, dan kami tidak bisa menjelaskannya
semuanya agar kitab tidak terlalu panjang. Kisarahnya kitab Ta'lim Muta'alim terangkan Mbah Nawawi, yaitu termasuk hadis yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Darda bahwasanya kata Muhammad SAW berkata, man salika tariqan yatlubu fi ilman sallallahu fi tariqan min turuqil jannah wa innal malaikah la tad'u ajnata li talibil ilmi wa innal alam yastaghfirullahu wa innal alim yastaghfirullahu man fis samawati wal ardi wa khitan fi jabil ma, yaitu seseorang yang berjalan di jalan ilmu, maka Allah membuka jalan baginya, itu jalan ke surga. Sesungguhnya malaikat itu meletakkan sayap-sayapnya kepada pencari ilmu. Sesungguhnya orang yang alim itu makhluk-makhluk yang ada di langit dan di bumi, dan juga ikan-ikan yang ada di laut, di sungai, di air, akan memintakan ampunan kepadanya. Wa anna fadlal alim al jahil ka fadlil qamal latal badri. Sebenarnya orang yang alim, keutamaan orang yang alim dibanding orang yang bodoh seperti keutamanya malam purnama keutamanya bulan purnama di malam purnama dibandingkan dengan bintang-bintang yang lain. Wainal ulama warasatul anbiya, dan sesungguhnya ulama itu waris para nabi. Wainal anbiya la yurisu dinaron wala dirun nama waratul ilma, dan sesungguhnya nabi-nabi tidak mewariskan harta, yaitu dinar, uang emas, uang perak, mesti harta, dan juga dirham. Dan sesungguhnya nabi-nabi itu mewariskan ilmu. Waman akhadha faqad akhadha bihaqqin wafir. Barang siapa yang mengambilnya, maka mengambil bagian yang sempurna, ya. Itu Imam Nawawi menukil dari kitab Al-Mashabih. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.